Kericuan ini terjadi saat massa yang berunjuk rasa menolak kedatangan Presiden Jokowi di Kendari, Sulawesi Tenggara dibubarkan polisi. Massa yang sedang berupaya membakar ban dan membakar bendera PD Perjuangan ini tiba-tiba didatangi sekelompok orang tidak dikenal. Bentrok antar kedua kelompok pun nyaris pecah jika tidak dibubarkan petugas. Yaitu menolak kehadiran Jokowi di Kota Kendari, karena kita tahu sendiri Kota Kendari ini angka kasus COVID-19 itu lagi naik. Presiden Jokowi mengunjungi Kendari untuk memantau jalanan vaksinasi COVID-19 dan membuka acara Munas Kadin ke-8. Selamat malam, apa kabar Anda pemirsa? Menemani istirahat Anda bersama keluarga, kami hadirkan rangkaian informasi penting yang kami pilihkan untuk Anda. Inilah iNews Prime, saya Latif Sregar. Tenaga kesehatan di Jawa Timur kembali meninggal dunia setelah terpapar COVID-19. Hingga saat ini di Jawa Timur sudah 118 tenaga kesehatan yang gugur akibat corona. Duka kembali menyelimuti keluarga besar RSUD Dr. Sosodoro Jati Kusumo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Setelah salah seorang perawatnya, Angga Pramudia, meninggal dunia. Penghormatan terakhir diberikan sesama rekan kerjanya saat ambulan membawanya ke pemakaman. Angga Pramudia sebelumnya menjalani perawatan selama 10 hari di ruang ICU, rumah sakit tempatnya bekerja. Banyaknya kasus tenaga kesehatan yang gugur diakui Ketua PPNI Jawa Timur bahwa kondisi saat ini sudah sangat parah. Kasus-kasus yang terjadi di rumah sakit itu sudah kondisinya sudah parah ya, termasuk di puskesmas yang kita tidak sadar tidak menggunakan APD maka akan tertular itu. Dan risikonya adalah pada perawat itu gitu. PPNI Jawa Timur mencatat sejak COVID-19 melanda, 118 perawat telah gugur. Hingga kini terdapat 3.746 perawat yang telah terpapar COVID-19. Hingga sore tadi antrean pengisian tabung oksigen masih terjadi. Tidak hanya warga, ambulan puskesmas pun ikut antre. Beginilah suasana di salah satu agen pengisian oksigen di kawasan Minangkabau, Jakarta. Lonjakan kasus COVID-19 membuat kebutuhan akan tabung oksigen meningkat pesat. Sejak kasus COVID-19 di Jakarta melesat, dalam satu hari kebutuhan oksigen bisa mencapai 150 tabung. Sebagian besar pembeli merupakan keluarga pasien dengan gangguan pernapasan. Apakah antrian di depo pengisian tabung oksigen masih terjadi? Kita segera bergabung dengan rekan Mahathir yang berada di kawasan Minangkabau, Manggarai, Jakarta Selatan. Mahathir, apakah antrian masih terjadi hingga malam hari ini? Ya, Latif, untuk antrian memang sudah tidak terjadi lagi di depot pengisian oksigen di Jalan Minangkabau, Jakarta Selatan. Kalau memang antrian tadi terjadi, karena memang depot pengisian oksigen ini hanyalah satu-satunya yang masih tersedia dan masih buka hingga malam hari. Dan antrian juga sudah berhenti dikarenakan memang dari yang mempunyai tempat atau pengusahanya sendiri, ini memang sudah menutup dari masyarakat yang akan melakukan pengisian oksigen pada pukul kurang lebih tadi pada pukul 19:15 waktu Indonesia Barat. Kalau tadinya harus lebih dibuka lebih malam lagi, antrian masih terus terjadi. Namun untuk menghindari kerumunan hingga malam hari dan juga pastinya PPKM Mikro, ini dari pihak pengisian depot oksigen ini juga berusaha lebih keras lagi untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Namun untuk saat ini tidak terjadi lagi kembali antrian. Mereka pun ada beberapa warga yang masih datang tadi bertanya masih bisa isi kok mas, namun ternyata mereka dihimbau untuk datang lagi esok hari kurang lebih pada pukul 7 pagi. Namun kejadiannya pada hari ini berbeda, mereka datang sudah dari subuh hari kurang lebih pada pukul 5, pada pukul 6 pagi mereka rela antri untuk sambil menunggu dari dapat pengisian oksigen ini dapat buka. Itu seperti itu, Latif. Siapa konsumen pengisian di sini? Apakah mereka semuanya keluarga yang terkait dengan kasus COVID atau ada kebutuhan lain? Ya, Latif, 90% memang dipenuhi oleh
masyarakat yang keluarganya terpapar COVID-19. 90% saya katakan. Karena kenapa? 10% adalah memang warga atau masyarakat yang mereka memang keluarganya ini sudah ada lansia yang membutuhkan oksigen bantuan untuk pernafasan. Namun 90% saat kami berbincang tadi, Bapak kenapa keluarganya, Bapak kenapa kesini, kenapa apa keluarganya mampu oksigen aja atau kena COVID? Rata-rata menjawabnya karena memang terpapar COVID-19. Ada yang orang tuanya, ada yang suaminya, ada juga sanak keluarga seperti sepupu yang mereka harus membantu keluarganya hingga mengantarkan ke rumahnya. Jadi seperti itu mereka rata-rata. Dan tadi ada yang cukup memprihatinkan, Latif, bahwa ada satu mobil puskesmas Mampang, Jakarta Selatan. Mereka harus mencari ke beberapa depot pengisian oksigen. Ada mereka sudah ke Pulau Gadung, hanya diberikan 2 tabung oksigen yang cukup besar, setinggi kurang lebih 1 meter tingginya. Itu mereka akhirnya juga lari ke sini, mereka juga hanya diberikan 2 tabung oksigen karena memang cukup terbatas, Latif. Apakah kebutuhan yang meningkat ini membuat harga oksigen berubah atau tetap normal? Ya, Latif, itu benar sekali. Pastinya ada peningkatan dari penjualan yang berada di depot pengisian oksigen. Kalau harga pengisian oksigen sendiri ini ditarif dari 15.000 hingga 30.000, tergantung besar kubik si tabungnya sendiri. Kalau 1 kubik atau tingginya itu kurang lebih 39 cm tabungnya, itu kurang lebih hanya dihargai 15 atau 18.000. Untuk 2 kubik itu 30.000. Namun untuk tabungnya, Latif, yang melonjak tinggi. Untuk tabungnya saja yang harga standarnya atau biasanya itu kurang lebih dari 700.000 hingga 900.000. Untuk 1 kubik ya tingginya 30 cm, ini hanya di harga 700, sekarang sudah menyentuh harga 2 juta rupiah bersama indikatornya. Yang 2 kubik yang berada di belakang kami ini rata-rata 1 kubik. Yang 2 kubik yang lebih tinggi lagi, kurang lebih 60 cm, itu 5 juta rupiah sudah menyentuh untuk tabungnya saja dan regulatornya atau indikatornya. Tapi untuk pengisian oksigen sendiri itu berbeda. Seperti itu, Latif. Oke, Mahathir Muhammad, terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Kasus COVID-19 yang terus meningkat membuat sejumlah rumah sakit menggelar tenda darurat. Mengantisipasi kerumunan, pemeriksaan pasien pun terpaksa digelar di halaman rumah sakit. Kasus COVID-19 terus meningkat. Rumah Sakit Anwar Medika Sidoarjo menggelar tenda darurat. Mengantisipasi kerumunan di dalam ruang perawatan, rumah sakit menggelar screening pasien di halaman ruang instalasi gedung darurat. Pasien yang tidak tertampung di kamar perawatan pun dialihkan ke dalam tenda darurat sebagai ruang isolasi. Rumah Sakit Anwar Medika sendiri memiliki 138 tempat tidur ruang isolasi khusus. Dan kini telah 95% seluruhnya terisi pasien COVID-19. Jadi kita sudah 6 hari ini bor kita sudah 99%, hari ini sudah 100, sehingga kita tambahkan lagi yang di tenda itu adalah RK Wijaya Kusuma kita, ruang isolasi COVID. Tidak hanya di Jawa Timur, RSUD Padan Arang Boyolali, Jawa Tengah juga mendirikan tenda darurat di depan ruang IGD. Hal ini guna mengantisipasi lonjakan pasien rujukan COVID-19. Sedianya tenda yang baru didirikan ini dapat menampung hingga 20 tempat tidur, peralatan oksigen, dan infus. Hingga Selasa kemarin, kasus COVID-19 di Boyolali sudah mencapai 11.439 kasus, 267 dirawat, 1.649 isolasi mandiri, dan 9.059 orang sembuh. Lonjakan pasien COVID-19 yang dirawat di RSUD Subang, Jawa Barat membuat rumah sakit kewalahan menampung pasien. Pasien yang tertahan di IGD terpaksa dirawat di lantai rumah sakit. Puluhan pasien COVID yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Subang, Jawa Barat terpaksa ditempatkan di lantai rumah sakit bersama pasien lainnya. Para pasien ditempatkan di beberapa ruangan mulai dari ruangan pendaftaran hingga IGD. Kondisi ini terjadi lantaran banyaknya pasien COVID yang dirawat di RSUD Subang. Hingga kini jumlah pasien COVID di RSUD Subang sebanyak 135 orang. Penyebabnya karena tempat tidurnya kita penuh, ya, artinya yang tersedia itu penuh dan tenaga kesehatan kita terbatas karena beberapa ada yang isoman, ya. Sehingga ada tempat tidur yang kita kosongkan bukan karena
tidak diperlukan, tapi tenaga kesehatannya yang untuk melayani di ruangan itu tidak ada. Untuk tetap melayani pasien yang bertambah, pemerintah Kabupaten Subang telah menyiapkan asrama milik Akademi Keperawatan yang mengalami gejala ringan. Kita lihat sama-sama bagaimana kondisi di RSUD Subang. Di sana sudah ada kontributor kami, Yudi Heriawan. Yudi, bagaimana suasana di RSUD Subang malam hari ini? Ya baik Latif, saat ini saya sedang berada di RSUD Subang, tepatnya di belakang saya ini merupakan IGD tempat masuknya para pasien COVID. Dari data yang saya peroleh sampai sore tadi, sebanyak pasien COVID yang tertahan di IGD RSUD Subang mengalami lonjakan, yaitu mencapai 72 orang. Padahal RSUD sendiri telah menyiapkan 5 ruangan khusus untuk melayani pasien COVID. Oke, sampai ada yang harus dirawat di lantai karena memang harus menunggu pemeriksaan yang lama, atau kapasitas ruangan sudah tidak memadai lagi? Banyaknya pasien yang dirawat di lantai ini terpaksa dilakukan karena ruangan sendiri sudah hampir penuh. Hanya beberapa ruangan yang tersisa, namun tenaga kesehatannya yang kurang. Latif, karena banyak yang terpapar COVID-19 sehingga para tenaga kesehatannya harus menjalani isolasi mandiri. Apakah di Subang hanya RSUD saja yang menampung pasien COVID-19 atau ada rumah sakit lain di sana? Ya betul Latif, semenjak pandemi COVID-19 ini untuk di Kabupaten Subang hanya RSUD Subang yang menerima dan melayani pasien COVID-19. Sementara pasien swasta lainnya sampai saat ini belum menerima untuk merawat para pasien COVID-19 ini, sehingga lonjakan ini terus terjadi di RSUD Subang ini, Latif. Apa antisipasi dari pihak rumah sakit untuk menunggu misalnya pasien terus bertambah? Apakah ada pendirian tenda atau penambahan ruangan-ruangan di sana? Sampai saat ini belum ada terlihat untuk mendirikan tenda, namun Pemkab Subang bersama Satgas COVID-19 Kabupaten Subang telah melakukan konsultasi akan menggunakan beberapa bangunan seperti Akademi Keperawatan dan juga puskesmas untuk dijadikan tempat isolasi pasien COVID ini, Latif. Oke, Yudi Heriawan melaporkan langsung dari RSUD Subang, Jawa Barat. Sebuah masjid yang berusia hampir 40 tahun di kawasan industri Pulau Gadung terbakar. Hingga saat ini penyebab kebakaran masih diselidiki aparat Polsek Cakung. Informasi tersebut menjadi satu dari 5 berita pilihan hari ini. Unjuk rasa di kantor Camat Nangamahap, Sekado, Kalimantan Barat berakhir ricuh. Demonstran adalah pekerja pertambangan emas tanpa izin atau peti. Masa berunjuk rasa lantaran keberatan dengan rencana penerimaan kegiatan tambang. Banyaknya demonstran membuat sejumlah aparat kewalahan. Guna memecah kerumunan, petugas pun melepaskan tembakan peringatan. Masjid di kawasan industri Pulau Gadung Cakung, Jakarta Timur ini hangus terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat merambat dan menghanguskan sejumlah ruangan masjid. 7 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Sebelum pandemi, masjid ini kerap digunakan buruh pabrik dan warga sekitar untuk sholat Jumat. Hingga kini, penyebab kebakaran masjid berusia 39 tahun ini masih dalam penyelidikan Polsek Cakung. Pegawai Koperasi Simpan Pinjam Syariah Asih Nusantara di Jalan Bahkora 2 Pematang Siantar ini nyaris jadi bulan-bulanan nasabahnya jika tak diamankan aparat keamanan.
Nasabah kecewa karena pihak koperasi tidak bisa membayar uang simpanan mereka yang sudah jatuh tempo. Sebagian besar warga ini telah menjadi nasabah selama 5 tahun. Setiap bulan, nasabah selalu menyetor Rp100.000 ke koperasi. Nasabah berharap pengurus koperasi bertanggung jawab dan mengembalikan uang mereka. Suamiku sakit, rumahku kontrakan. Banyaknya kita. Nanti Nemboru jadi tambah sakit Nemboru. Beginilah suasana vaksinasi massal di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Narapidana ini serius ketakutan dengan jarum suntik saat akan divaksin. 3 petugas pun mencoba menenangkan api ini agar mau divaksin. Vaksinasi ini merupakan dosis pertama dan setiap narapidana dalam kondisi sehat. Vaksinasi di lapas digelar guna mengantisipasi terjadinya klaster warga binaan. Aksi histeris saat akan divaksin juga terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Warga asal Kecamatan Biringkanaya, Makassar ini diduga takut jarum suntik karena memiliki trauma sejak kecil. Setelah divaksin, pria ini pun disambut tumpukan tangan warga lainnya. Vaksinasi di Makassar akan terus digelar guna menekan lonjakan kasus COVID-19. Presiden menargetkan 2 juta orang divaksin setiap hari. Lantas, bolehkah orang menolak vaksin lantas kehilangan hak bantuan sosial dari pemerintah? Ainus Prime akan membahasnya bersama anggota DPR dari fraksi PKS, Neti Herawati. Tetap di Ainus Prime.